Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله أكبر 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 لا إله إلا الله Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, ikhwatal Islam, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bertakwa kepadanya Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kita jalan keluar atas segala permasalahan kita. Dengan bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan rizki kepada kita dari arah yang tidak pernah kita kira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan Allah akan berikan ia rizki dari arah yang tidak pernah ia kira. Bertakwalah kepada Allah, karena dengan bertakwa seluruh yang sulit akan menjadi mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mempermudah segala permasalahannya. Bertakwalah kepada Allah, karena dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan melipat gandakan pahala bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Ibadallah, masih ada di ingatan kita betapa kelamnya beberapa tahun terakhir ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji seluruh manusia dengan musibah yang menimpa hampir seluruh dunia. Wabah merajalela. Banyak dari kaum muslimin yang kehilangan sanak saudara. Satu persatu kita lihat orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal, kerabat, saudara, guru, tetangga, dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Roda usaha berhenti, sekolah sepi, masjid-masjid tidak ada yang mengunjungi, tidak ada salat berjamaah, apalagi kajian ilmiah. Seakan dunia dipenuhi dengan kegelapan. Setelah ujian berupa musibah, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan bentuk ujian yang lain. Sekarang musibah tersebut sedikit demi sedikit diangkat oleh Allah. Berangsur-angsur musibah tersebut hilang dari dunia. Namun bukan berarti ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhenti. Ujian Allah Subhanahu wa taala berlanjut.
Karena ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya bukan hanya berbentuk musibah, bukan hanya berbentuk kesulitan, akan tetapi bisa jadi kenikmatan yang kita miliki saat ini. Kesempatan yang kita miliki saat ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian baik dengan keburukan atau dengan kebaikan sebagai fitnah bagi kalian. Ujian berupa kenikmatan ikhwatal Islam justru lebih sulit dihadapi oleh para hamba-hamba, sulit dihadapi oleh manusia. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu ketika kita hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, ubtulina bid-dharra'i fasabarna. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, lantas kita pun bisa bersabar. Fabtulina ba'dahu bis-sarra'i falam nasbir. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, namun kita tidak mampu untuk bersabar. Ujian berupa kenikmatan ikhwatal Islam adalah ujian yang sangat berat. Karena disitulah seorang hamba dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dituntut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dengan kenikmatan oleh Allah. Tujuannya untuk bisa membedakan mana orang-orang yang bisa bersyukur kepadanya dan mana orang-orang yang malah mengkufuri nikmatnya. Seorang Nabi Allah yang diberi kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah, dia menunjukkan rasa syukurnya dengan mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah kenikmatan, karunia yang diberikan oleh Tuhanku untuk mengujiku. Bisakah aku bersyukur atau aku akan kufur? Demikianlah keadaan seorang manusia ikhwatal Islam. Kita wajib mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bisa lihat roda usaha mulai berputar, sekolah-sekolah mulai ramai, masjid-masjid mulai dipenuhi oleh jamaah yang ruku' sujud berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar Allah berikan kepada kita semua yang wajib kita syukuri bersama. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kewajiban. Karena dengan bersyukur kepada Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita akan berlanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kenikmatanku atas kalian, dan jika kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "An-ni'matu mausulatun bisyukr." Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berlanjut dengan bersyukur. Wasyukru yata'allaqu bil mazid. Dan syukur senantiasa terikat dan berkaitan dengan penambahan kenikmatan. Wala yanqati'ul mazidu minallahi hatta yanqati'asy syukr. Tidak akan pernah terputus tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai terputus syukurnya seorang hamba. Maka jagalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan cara mensyukurinya. Bersyukur atas nikmat Allah dengan cara menisbatkan nikmat tersebut hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Seluruh nikmat yang ada kalian semuanya berasal dari Allah. Bersyukur kepada Allah dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Alhamdulillahi tamla'ul mizan." Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk mengejar keridhaan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keluarga Nabi Daud untuk bersyukur. Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra, faqalilum min ibadiyasy syakur." Beramallah wahai keluarga Nabi Daud dalam rangka bersyukur kepada Allah. Sungguh sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ikhwatal Islam, ketiga hal tadi adalah rukun bersyukur. Sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain.
Setiap ibadah memiliki rukun. Yang tanpa adanya rukun-rukun tersebut, maka ibadah tadi tidak akan berdiri. Syukur tanpa ketiga hal tadi tidak akan berdiri. Ketika seorang mengaku bersyukur tanpa ia melakukan ketiga hal tadi, artinya syukurnya belum benar. Syukurnya belum benar. Dia belum benar-benar bersyukur. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar bersyukur kepadanya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatannya dari kita semua. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan, "Alaikum bimulazamati syukri 'ala ni'am." Hendaknya kalian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Faqallat ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Karena jarang ada kenikmatan yang jika sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu kaum, kemudian kenikmatan tersebut kembali kepada mereka. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ikhwatal Islam adalah dengan dipertemukannya kita dengan musim-musim kebaikan. Hari-hari istimewa yang di antara hari-hari tersebut adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari yang istimewa, 10 hari yang utama. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada satu hari pun di mana amal saleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita saat ini ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum berada di puncak hari tersebut. Di hari terbaik dari 10 hari tersebut. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "A'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahr." Sebaik-baik hari teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari Idul Adha. Maka bersyukurlah kepada Allah ikhwatal Islam atas nikmat hari yang mulia ini. Bersyukurlah kepada Allah dengan cara menjalankan dan mengerjakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahri ahabba ila Allah min irhaqid dam." Tidak ada satu amal pun yang dikerjakan oleh seorang anak Adam pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih kurban. Siapkanlah kurban terbaikmu. Sembelihlah kurban terbaikmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan bahwa kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada harta kepemilikan kita semua. Bersyukurlah kepada Allah ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum atas nikmat berupa Islam, iman, kesempatan untuk bisa meniti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah akan senantiasa memunculkan sekelompok hambanya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya. Namun tidak ada jaminan bahwa kitalah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hamba tersebut. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berdiri tegar di atas kebenaran. Orang-orang yang menyelisihi dan menghinakan mereka tidak akan berbahaya bagi mereka sampai datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatal Islam, di antara nikmat yang wajib kita syukuri yang saat ini sedang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat sehat, nikmat masa muda, nikmat waktu luang, nikmat hidup, kemudian nikmat harta. Manfaatkanlah nikmat-nikmat tersebut untuk mengejar keridhaan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla sakamik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Gunakanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamik, kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlik, waktu kosongmu sebelum kesibukanmu. Wa hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Di antara kenikmatan yang wajib kita syukuri bersama ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum
adalah kenikmatan berupa saudara-saudara yang mau hidup bertetangga dengan kita, yang siap membantu kita, maka berbuat baiklah kepada mereka. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh." Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku kira tetangga bisa mewarisi seseorang. Kemudian di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat berupa orang tua. Kita harus mensyukuri keberadaan orang tua kita dengan cara berbakti kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya kalian tidak boleh menyembah kecuali hanya kepadanya, dan hendaknya kalian semua berbakti kepada orang tua kalian. Kemudian kita juga harus mensyukuri keberadaan suami-suami kita. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, dalam riwayat an tasjuda li ghairillah, untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan menyuruh perempuan untuk sujud kepada suaminya. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat keberadaan istri-istri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kita juga harus mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak keturunan kita. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan." Tidak ada pemberian yang diberikan oleh seorang tua, oleh orang tua kepada anaknya, melebihi akhlak yang baik yang diajarkan kepada mereka. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dari itu kepada bapak-bapak, saya wasiatkan agar senantiasa menjaga keluarga mereka. Jangan sampai keluarga mereka masuk ke dalam neraka Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan kepada para ibu, jagalah keluarga kalian. Jagalah keluarga kalian dengan cara menjaga diri kalian. Demi Allah, kalian wahai ummahat adalah separuh umat ini, dan di tangan kalianlah kesuksesan separuh yang lainnya. Al-ummu madrasatun law a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'raqi. Seorang ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Jika kita persiapkan ibu tersebut dengan baik, artinya kita sedang mempersiapkan satu bangsa yang penuh dengan kebaikan. Kesuksesan sebuah umat ikhwatal Islam tergantung dari kesalehan para ummahat. Dikatakan dalam sebuah syair, "Wa kaifa tudhannu bil abna'i khairan wa kaifa tadhunnu bil abna'i khairan idza nasha'u bihabnis safilati." Bagaimana mungkin kita bisa mengharap kebaikan dari anak-anak yang dididik oleh perempuan-perempuan yang buruk? Walaysa an-nabtu yanbutu fi jinanin kamathalin nabti yanbutu fil falati. Tanaman, pohon yang ditanam dan dirawat di dalam taman yang indah berbeda dengan taman atau pohon tumbuhan yang ada di padang gurun tandus yang tidak dirawat sama sekali. Perhatikanlah baik-baik sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian memiliki tanggung jawab, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta tanggung jawab atas seluruh apa yang ada di bawahnya. Akan meminta pertanggungjawaban kita atas seluruh apa yang kita tanggung. Anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersalawat dan salam kepada nabinya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita memanjatkan salawat serta salam kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma waffiq imamana lima tuhibbu wa tarda wa khudh binasiyatihi lil birri wat taqwa. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih Allahumma wulata umurina. Allahumma man aradana wa biladal muslimin wa ummatal islam bisyarrin fa ashghilhu fi amrihi waj'al kaidahu fi nahrihi waj'al tadbirahu fi tadmirihi ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, hari ini adalah hari yang baik. Hari ini adalah hari yang harusnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menggaungkan asmanya. Maka bertakbirlah ibadallah. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Penulihilah hari-hari ini dengan berzikir kepada Allah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik, hari yang datang setelah Idul Adha adalah hari untuk makan, hari untuk minum, dan hari untuk berzikir kepada Allah. Maka berbahagialah dalam menyambut hari yang baik ini. Sebarkanlah kebahagiaan ke orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Berbahagialah, sambunglah kebahagiaan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum wa ummatal islami bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.